Jan, pagi-pagi kayak gini udah pusing aja ini aku. Gak punya duit, di rumah papa habis, kayak minyak habis. Mau masak, bingung masak apa. Mana kondangan juga rame banget lagi. Tiap hari kunjungan terus, nyampe pusing aku. Nasib jadi janda, gak ada nyariin duit. Ini juga Pak RT loh kemarin janjiin aku, katanya mau dapat bantuan. Tak tunggu-tunggu kok gak dapet sih. Duh Jan, kayak gini jadi warga disuruh-suruh terus sama Pak RT. Dikit-dikit kerigan, dikit-dikit kerigan. Disuruh-suruh terus dapat bantuan juga enggak. Jan, bikin sebel aja sih Pak RT. Loh. Itu Mbak Siti. Kenapa ya lagi ngelamun? Wih, jelas Mbak Siti lagi mikirin duit itu. Jadi janda sih di rumah terus nggak mau kerja. Udahlah aku ladekin aja. Mbak Siti. Ngapain sih Har? Tiba-tiba nongol aja di situ kamu. Tiba-tiba nongol gimana? Orang aku lewat dari sana ke sini emang nggak lihat. Ya nggak lihat lah. Kalau lihat aku ya nggak nanya. Tahu-tahu loh kamu udah ada di situ. Makanya ya Mbak, nggak usah ngelamun terus. Ya gak, gimana gak ngalamun loh Har. Aku loh lagi banyak pikiran kayak gini. Alah, banyak pikiran. Pasti mikirin duit kan? Tahu aja sih Har kamu. Sini Har, utangin aku sih Har. Aku loh lagi bingung kayak gini mau masak. Utangin. Aku juga lagi pusing kayak gini. Kalau aku punya duit ya gak mau utangin sampean. Sampai lu orangnya susah. Pelit amat sih Har, sama tetangga. Kamu mau kemana bawain cangkul kayak gitu? Ya salah kerigan, disuruh Pak RT. Suruh kerigan di depan rumahnya Pak Bayan. Kamu lah sregep banget sih Har, kerigan. Dapat apa lo kamu? Ya gak dapet apa-apa lah Mbak. Cuma dijanjiin doang. Katanya mau dapat bantuan. Nyatanya gak dapet. Aku juga cuma dijanjiin doang Har, ditungguin dari kemarin-kemarin gak dapet kayak gini. Alah, Pak RT itu gak usah didengerin kalau ngomong. Dia tuh suka umbar janji biar pada suka sama dia. Duh, nyebelin juga ya Har ternyata. Iyalah, mendingan tagih aja Mbak kalau kayak gitu. Siapa tahu dapat bantuan beneran. Nih, kayak aku nih, udah disuruh kerigan tiap hari, cuma dijanjiin doang. Ya nanti kalau ketemu Pak RT tak tagih lah Har. Orang aku juga butuh banget kayak gini, mau makan susah. Iyalah Mbak makanya Mbak udah tuh jadi janda kayak gitu kerja ya, merantau-merantau jadi rumah terus. Kan kamu tahu sendiri Har, kalau di sini nggak ada kerjaan, pengen merantau kan aku nggak betahan Har orangnya. Oh, gimana mau merantau coba? Ya merantau lah, dibetah-betahin biar dapet duit daripada kayak gini di rumah mumet terus. Iya juga sih Har. Udahlah kamu nggak usah cerewet, pergi aja kalau mau kerikan. Dibilangin bener-bener nggak mau. Kalau nggak mau kerja, nikah aja ya Mbak. Jangan pilih-pilih, udah tau miskin, seleranya yang tinggi-tinggi. Ya iyalah, orang aku orang miskin ya pengennya yang kaya, yang banyak duit suaminya. Yaudahlah, aku mau terus. Iya. Bener juga ya kata Anhar, Pak RT tak tagih aja. Mendingan aku samperin aja lah ke rumahnya. Ini gimana sih warga aku? Aku loh udah nyuruh-suruh gerigan, tapi kok nggak ada yang berangkat. Gimana ini orang-orang? Kalau dapat bantuan aja mencicil, tapi kalau disuruh kerja bakti susahnya minta ampun.
Lah ini Anhar. Pak RT udah nungguin aja. Iya, kok kamu datangnya sendiri, nggak sama teman-teman kamu? Aku juga nggak tahu, emang belum pernah datang Pak RT. Ya nggak ada yang datang. Walah, berarti aku sendirian lagi nih. Duh Jan, ini gimana sih Har? Warga aku kok susah banget kalau disuruh gerigan. Ya soalnya paling pada mangkal sama sampean Pak RT. Pak RT lu cuma janjiin doang kalau buat dapat bantuan, gak dapat makanya pada males gerigan. Masa iya kayak gitu? Ya iya paling, ini juga aku udah janjiin dapat bantuan yang gak dapat. Alah, alasan aja itu. Udah, masalah bantuan kamu tenang aja. Besok aku urus. Ya udah kalau kayak gitu Pak RT. Oh iya, ini dibersihin semua ya. Awas saja kalau sampai nggak bersih, aku marahin kamu. Ya udahlah, iya. Yaudah aku mau ini. Langsung tak mulai. Iya. Ya udah, aku mau pergi. Iya. Jangan kabarik keriganya sendirian terus. Mau ke rumahnya Pak RT, kira-kira di rumah apa enggak ini ya? Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Duh, Jan, nggak di rumah apa ya? Udah disalam-salam dari tadi nggak dibuka-bukain. Apa masih keluar ya? Udahlah, aku tungguin aja di sini. Loh, itu ngapain ya Mbak Siti di rumah aku? Mbak Siti? Pak RT, dari mana aja loh? Aku tungguin lama bener pulangnya. Ya ini lagi woro-woro keluarga suruh kerja bakti. Gini Pak RT, gimana sih sampai ini? Aku nggak dapat bantuan, nggak jadi apa? Oh, masalah bantuan kamu toh Mbak Siti. Udah, tenang aja Mbak Siti. Pasti kalau udah saatnya kamu dapat bantuan lah Mbak Siti. Soalnya kuotanya belum ada sekarang. Duh, kapan lah Pak RT? Aku butuhnya sekarang. Pak RT nggak tahu apa? Nggak tahu kenapa sih Mbak. Kayak gini loh Pak RT. Aku di rumah nggak punya beras, nggak punya minyak. Terus mana tiap hari dapat kunjungan, kondangan kan banyak banget. Aku aja mau masak bingung kayak gini Pak RT, masak apa? Oh kayak gitu tambah Siti. Iya Pak RT. Wih, tak lihat-lihat Mbak Siti cantik juga. Mumpung ada kesempatan, apa tak godain aja Pak ya? Iyalah. Pak RT? Kok diem aja sih? Gimana ini masalah bantuan saya? Masalah bantuan kayaknya nggak bisa loh Mbak. Tapi saya ada tawaran menarik ini. Tawaran menarik itu masalah duit bukan? Ya iyalah. Kalau masalah duit mah aku mau aja. Apa Pak RT? Gini loh Mbak Siti, kamu kan butuh duit buat kebutuhan kamu. Iya Pak RT. Ngomongnya dari mana ya? Soalnya saya takut kalau saya ngomong nanti kamu marah Mbak Siti. Udah ngomong aja nggak apa-apa Pak RT, buruan. Anu apaan sih? Gini loh Mbak Siti, kamu mau nggak jadi teteman aku? Nanti tak kasih duit banyak deh. Duh, masa TTM-an? Lah sampean ini lebih punya istri, ya saya takut lah Pak RT. Iya, saya punya istri, tapi loh istri saya di luar negeri. Iya juga sih Pak RT, tapi saya takut Pak RT, takut ada warga yang tahu. Udah tenang aja, masalah warga saya yang handle. Nanti kalau ada yang laporan, saya ancam aja dia, masa nggak takut?
Kalau kayak gitu, saya mau deh Pak RT. Tapi saya mau dikasih duit sekarang. Saya lagi butuh ini. Udah, tenang aja. Kalau masalah duit sama aku mah gampang. Nih uangnya. Wih, ini buat aku semua Pak RT. Ya iyalah. Banyaknya. Kalau kayak gini mah gak apa-apa Pak RT. Yang penting diem-diem. Iya. Oh iya. Tapi kalau aku pingin kayak gituan, aku boleh ya ke rumah kamu? Ya udah, ke rumah aja Pak RT, nggak apa-apa. Ya udah, nanti kalau ada waktu atau aku kepengen, bisalah aku ke rumah kamu. Kamu siap kan? Iya Pak RT. Terus nanti kalau warga nanya ini aku duit dari mana, jawab apa Pak RT? Udah, kamu bilang aja kalau kamu dapat bantuan. Oh kayak gitu Pak RT. Iya. Ya udah deh kalau gitu aku tak pulang dulu ya. Aku tunggu di rumah Pak RT. Iya. Ya udah. Capek banget kayak gini. Orang kerigan kok nggak dikasih minum. Udah duduk dulu aja lah. Aduh. Lah itu ada Anhar. Udahlah aku pamerin aja. Anhar, kok duduk ngalamun aja kayak gitu? Iya Lini Mbak lagi capek. Nih Har, duitku lo banyak banget kayak gini Har. Walah, pasti duit minjem itu kan? Ih enak aja. Mana ada aku minjem-minjem duit. Ini loh duit bantuan dari Pak RT. Wih, banyak bener kayak gitu. Dikasih beneran Mbak tadi udah kesana? Iyalah kata kamu suruh nagih, aku tagih. Sama Pak RT dikasih beneran Har. Wih, asik juga ya kalau dapat duit banyak. Sini Mbak, aku pinjem 100 saja. Enak aja pinjem-pinjem. Duit ini loh mau buat belanja sama aku, buat shopping, pokoknya buat beli apa aja ya lah yang aku mau. Sulit banget sih. Awas saja besok kalau ke rumah aku minta sayuran lagi, minta gandul, minta gori. Ih, ya jangan ngancem kayak gitu loh Har. Masalah itu kan urusan besok. Kalau sekarang ya sekarang, yang penting duitku banyak Har. Terus sana pergi aja. Lagi cepet-cepet kayak gini malah memerin duit. Ih, marah. Ya udah, aku mau pergi terus shopping Banyak banget sih. Akhirnya aku dapat duit banyak juga kayak gini. Udahlah nggak apa-apa, aku jadi TTM-nya Pak RT. Yang penting duitnya lancar kayak gini. Jadi kan aku nggak bingung lagi mau masak apa. Duitnya banyak banget kayak gini. Pengen beli apa ya? Bingung aku nyampean. Apa buat shopping aja? Tapi kok males banget, jauh. Bingungnya. Tapi ntar dulu lah. Katanya Pak RT mau kesini. Udahlah, aku tungguin aja. Batuk kayak gini dari kemarin gak sembuh-sembuh. Mau berobat tapi gak punya duit. Jan, pinjam duit sama siapa ya? Nah itu ada si Anhar. Cobalah aku pinjam duit sama dia. Har. Ih, kotrek, kamu gimana lu? Bukannya kerigan kepala kesini-kesini segala.
Aku loh Har lagi batuk kayak gini nggak sembuh-sembuh dari kemarin. Walah cuma batuk gak kerigan. Aku nih yang sampai menggerak-menggerak juga berangkat kok. Fisik kamu sama fisik aku beda Har, aku lemah banget kayak gini loh Har. Walah ya udah iya, ngapain sih kesini Trek? Aku mau pinjam duit Har buat berobat. Kamu ada duit apa enggak? Walah Trek, kalau aku punya duit Trek aku beli udut ini aja, cangkapku kecut Trek gak ngerokok dari tadi. Duh Jan Har, masa iya nggak punya blas Har? Gak punya blas Trek, emangnya kamu gak dikasih duit sama ibu kamu? Enggak Har. Iya parah banget kamu ya Trek. Iya Har, parah banget ini. Kelihatannya kamu juga batuknya batuk kronis nih lho Trek. Iya kayaknya Har, makanya itu aku pengen berobat. Oh iya, mendingan pinjem aja ke tempatnya Mbak Siti. Emang Mbak Siti punya duit apa Har? Mbak Siti lu Trek dapat bantuan dari Pak RT banyak banget merah-merah duitnya Trek. Masa iya Har? Iya, mendingan kamu rumahnya aja, pasti dipinjemin. Iya ya, yaudahlah aku langsung ke tempat Mbak Siti aja. Udah sana? Ya. Udah, cepet sama aku juga gak punya duit. Udahlah lanjut aja lah. Assalamualaikum, Mbak Siti. Assalamualaikum, Mbak Siti. Ih, Assalamualaikum. itu Mbak siapa sih yang manggil-manggil? Kok Trek? Ada apa Trek kesini tuh bener? Gini loh Mbak, denger-denger sampean dapat bantuan apa Mbak? Wih, iya Trek, ini duitnya banyak kan? Wih, iya Mbak, banyak banget. Iyalah, makanya aku lagi seneng banget ini Trek. Sampai bingung mau beli apa. Oh iya Mbak, aku boleh apa enggak pinjem? Pinjem? Iya Mbak, buat berobat. Aku lagi batuk keras ini Mbak. Alah, cuma batuk doang, pakai diberobatin Trek. Minum jamu-jamuan ngapa sih Trek? Minum jamu-jamuan udah Mbak, tapi nggak sembuh-sembuh. Oh, ya beli obat warung aja, nggak usah berobat Trek. Kamu kan lagi nggak punya duit, kesini minjem. Emang minjem berapa kamu? Nggak banyak kok Mbak, cuma 100.000. 100.000? Iya. Tapi eman-eman Trek, aku nggak mau minjemin ke kamu lah. Mbak ini pelit banget sih. Padahal loh, Mbak sering minta sayuran di tempat aku. Ya iya sih Trek, gitu aja dibahas. Orang aku nggak mau minjemin duitku kok. Eman-eman pinjem-pinjem kamu, nanti nggak dibalikin. Aku kembaliin Mbak, besok kalau aku udah kerja. Alah, kapan kerjanya? Orang kamu lagi sakit kayak gitu. Udahlah, nggak usah maksa-maksa kayak gitu. Aku tuh males minjemin ke kamu. Masa Mbak gak kasihan sih sama aku? Ya enggak lah, nggak kasihan aku ke kamu. Dasar lah, Mbak emang pelit. Ya udahlah, aku mau pulang. Ya udah sana. Tahu aja kalau orang dapat duit cepetan kesini mau minjem. Asik, enaknya ya kayak gini. Kalau punya TTM, udahlah, mendingan aku ke rumahnya Dek Siti aja. Dia loh udah tak kasih duit banyak tadi. Katanya kalau tak kasih duit mau jadi TTM aku. Iyalah, mendingan ke rumahnya aja. Tuh, ada Pak RT lagi. Loh, Trek, kamu kok di sini bukannya Krigan? Aku lagi sakit Pak RT. Alah, orang kelihatannya sehat kayak gini kok alasannya sakit. Aku lagi batuk-batuk Pak RT. Beneran, aku nggak bohong. Yang bener. Iya. Ya udah, besok-besok kalau kamu sehat berangkat kerja bakti ya. Iya Pak RT. Ya udah kalau gitu. Ya. Pak RT mau ngapain ya? Kok ke rumah Mbak Siti? Bukannya tadi udah ketemu?
Assalamualaikum, Desidi. Assalamualaikum, Desidi. Assalamualaikum, Desidi. Waalaikumsalam. Pak RT udah datang aja. Ya iyalah Dedek, katanya kamu mau TTM-an sama aku, makanya aku datang ke rumah kamu. Iya Pak RT. Tapi besok-besok kalau aku butuh duit lagi, boleh ya? Ya tenang aja, kalau kamu butuh duit bilang aja sama aku, nanti tak kasih duit. Iya Pak RT. Oh iya, tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya kalau aku ngasih duit sama kamu. Nah terus kalau ditanya orang gimana Pak RT? Ya ngomong aja kalau kamu dapat bantuan. Oh kayak gitu Pak RT. Iya. Ya udah deh, iya kalau ada orang yang tahu aku ngomong kayak gitu. Iya. Oh iya. Ngobrolnya jangan di sini dong. Di dalam. Ya iya. Lebih asik kayaknya di kamar deh. Oh ya udah yuk langsung ke kamar aja. Yuk. Wih, ngapa-ngapanya? Mereka berdua masuk ke rumah, pintunya ditutup lagi. Mau ngapain dia ya? Udahlah, mendingan aku selidikin aja. Ayo sini Pak RT. Iya. Kukira Pak RT tuh lugu tahu, nggak taunya ganas juga mau kayak gini ya. Ya iyalah Dedek, walaupun aku pejabat publik kayak gini, aku juga punya hawa nafsu tahu. Iya Pak RT. Emang kita ke kamar mau ngapain aja ini Pak RT? Ih, masa iya? Kamu nggak ngerti sih tujuannya apa kalau ke kamar? Tapi nanti kalau ada yang tahu gimana Pak RT? Ya nggak bakalan ya ada yang tahu lah. Aku loh tadi kesininya diem-diem. Sepi gitu. Sepi, tapi tadi aku ketemu Gotrek di jalan. Tapi dia nggak curiga kan? Kayaknya enggak loh. Soalnya nanti kalau sampai ada yang tahu, nanti bisa-bisa sampai dipecat Pak RT. Aduh, iya ya. Udah tenang aja. Kalau ada orang yang berani ngelaporin kita macam-macam ya, aku ancam aja dia. Kasih uang tutup mulut gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Kalau enggak aku ancam, enggak bakal ngurusin surat-suratnya. Oh, ya udah iya Pak RT. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Ya udah yuk. Aduh, pelan-pelan Pak RT. Mereka berdua lagi ngapain ya? Kok suruh pelan-pelan? Wih, ada yang nggak beres nih di dalam. Mendingan aku cari orang aja lah, biar nanti aku bisa ngrebek. Har. Ada apa, Trek? Ini Har, mau cerita. Apa sih? Itu Pak RT sama si Mbak Siti lagi berduaan di dalam rumah. Wih, bisa-bisanya seorang perangkat desa kayak gitu di dalam rumahnya Mbak Siti? Iya Har, aku denger ya. Ada suara mendesak gitu Har. Wih, nggak beres ini. Jelas mereka berdua mempunyai hubungan terlarang ini. Iya, Yuk, Har, udah, gerbek aja yuk. kita gerbek aja yuk. Iya. Masa iya sih bro, Pak RT lagi di rumahnya Mbak Siti? Iya Har, aku nggak bohong. Oh, pantes saja Mbak Siti dapat bantuan tadi pamer tak ke aku. Lah iya Har, pasti itu dapat bantuannya, pasti rayuannya Pak RT. Wih, yaudah kita gerbek aja. Sebisanya perangkat desa kok kelakuannya kayak gitu ya? Iya, nggak bener banget Har. Gitu yuk kita samperin aja. Udah yuk.
juga lu bro, itu sendalnya Pak RT. Iya kan? Kamu nggak bohong? Yaudah yuk, kita dobrak aja. Ayo Har, dobrak Har. Jelas orangnya di kamar ini bro. Iyalah Har, jelas. Udah kita gerbek aja yuk. Ayo. Ayo no, ayo. Tuh kan, bener kan Har? Iya lo kok bisa-bisanya sih perangkat desa kelakuannya kayak gini? Har, Trek kok bisa-bisanya kalian berdua tahu kita berdua di sini sih? Ya tau lah, tadi lo kok curiga ngintip sini pala denger suaranya Mbak Siti lagi mendesah ya? Iya Pak RT, aku denger tadi. Apaan sih yang mendesak juga siapa, Trek? Ngarang aja kamu, Har, Trek. Karuan kayak gitu mamerin aku duit banyak dari tempat bantuan dari Pak RT, ternyata jadi simpenannya. Ya nggak kayak gitu, Har. Habis aku terpaksa, aku kan butuh duit. Udah Trek, rekam. Iya, Jangan. rekam aja biar kita viralin Har. Iya. Jangan kayak gitu, Trek, Har. Nanti kalau direkam terus diviralin, kita berdua malu. Ya salah sih sampean sendiri. Udah tahu di sini banyak orang berani-beraninya masukin laki-laki dalam rumah, mana Pak RT lagi. Saya mohon lah Har, Trek, jangan direkam. Nanti kalau Pak Lurah tahu saya dipecat gimana coba? Kalau istri saya lihat gimana? Tambah repot. Ya iyalah biar tahu. Aduh, saya mohon lah. Saya mau gini aja deh. Tak bayar aja gimana? Dibayar? Ya iya, tapi kamu janji ya jangan bilang Ya, siapa-siapa. pas banget nih katanya kamu butuh duit. Aku juga nggak punya duit. Iya, Har, aku lagi butuh duit. Udah sini Har. uangnya semuanya. Sama juga Mbak. Sini semuanya. Kasih aja semuanya biar dia diam. Tapi duit ini aku lagi butuh, Pak RT. Daripada kita viral, kita yang malu. Udah, Mbak. Nggak usah banyak mikir. Sini. Ya udah nih duitnya. Sini, Pak RT. Wih. Uang aku ini di dalam tas semua. Ini apa ini? Wih, banyak banget ini. Wih, ini Har. Wih, Uangnya Pak RT juga Wih, banyak. pasti uang hasil korupsi nih. Iya. Jangan asal nuduh kamu. Itu loh uang hasil gajian saya. Oh, lo gaji RT sedikit banget kok bisa dapat uang banyak kayak gitu ya, Trek. Iya. Udah sana pergi, jangan di sini. Iya, tapi janji ya jangan bilang siapa-siapa. Iya, kalau sampai ngulangin, aku laporin ke Pak Lurah. Iya. Janganlah, udah sana Pak RT pulang dulu aja. Iya. Sana. Untung aja nggak dilaporin Pak Lurah. Kalau sampai dilaporin, bisa-bisa aku dipecat ini. Oh iya bro, kamu kepingin gak lihat bodinya Mbak Siti? Ya kepingin sih Har, bodinya Mbak Siti loh, semak banget kayak gitu. Pas banget ini bro, ada kesempatan. Iya. Mendingan kita minta yang lain aja. Iya bro, ayo dah yuk. Yuk. Loh, kok kalian berdua malah kesini? Ngapain kalian? Gini loh, Mbak. Kalau sampean pingin aman, gak ada yang tahu, ada syaratnya lagi ya, Trek. Iya. Loh, tapi kan tadi udah tak kasih duit, kok pakai syarat tambahan segala? Emang syaratnya apaan, Har? Biasa ya, Trek. Sampean harus layani kita berdua, ya, Trek. Iya. Masa iya layan kali berdua? Ya aku nggak mau lah. Loh. Kok sampean nggak mau? Sampean kepingin apa? Saya viralin sama si Anhar? Jangan diviralin dong. Masa diviralin? Nanti aku malu. Nah itu kalau sampean malu, udah turutin aja kemauan kami berdua. Jan, ya udah deh, aku mau. Yang penting jangan diviralin ya. Iya, Anhar. Siapa dulu ini yang mulai? Ayo kita langsung bareng-bareng aja. Bareng aja. Ayo. Ya Pak Bayan. Alah, berarti Pak RT itu padunya males banget ya, Har. Itu apa, kerigan biar yang lain aja.
sepatu iku sih. Kok. Yuk. Yuk. Ayo no. Ayo. Kemarin aku Wis. Pencet dulu. Wis pencet ngono Mas. Yuk. Ayo no. Ayo. Tuh kan, bener. Sana. Ulang. Kertasnya di kena barang, Pan. Loh. Itu mereka berdua lagi ngapain kok? Maksud lah, ya udah kayak biasa nih. Ntar siap gue. Yuk. Ayo no. Ayo. Kemarin aku Wis. Wis pencet ngono Mas. Yuk. Ayo no.